terkait dengan inferensi about proses quality. Jadi ini sebenarnya apa yang dibahas di waktu ini sebenarnya sudah pernah ya kita bahas mendetail di statistik 2, di mana ini bagaimana kita melakukan inferensi. Ini kan gunanya adalah ketika kita melakukan ya dalam pengendalian kualitas itu kan sampling ya, melakukan sampling dari yang awalnya kita punya sedemikian banyaknya populasi, dalam hal ini produk yang sudah diproduksi ya. Nah, untuk mengecek apakah ini sesuai dengan spek-spek kualitasnya, maka kita akan melakukan inspeksi yang berupa dalam jumlah tertentu menjadi sampel yang kecil ya, sampel yang kecil, kemudian inilah yang akan kita lakukan inspeksi pengukuran, apakah itu terkait dengan nilai-nilai rata-ratanya, standar deviasi, variansi, proporsi, dan seterusnya, yang dimana ini digunakan menginferensi kembali ya, sampling, inferensi, untuk menduga ya, apakah seberapa baik ya kualitas dari populasi ini sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian dalam beberapa inferensi ini ada beberapa teknik yang harus kembali diingat terkait dengan inferensi. Yang pertama untuk sampel tunggal ya, ada inferensi rata-rata, varian, dan proporsi. Kita ingat kembali ya bahwa dalam statistika inferensi ini ada yang namanya itu mengestimasi parameter. Dalam hal ini berbagai ukuran-ukuran statistik, ada yang rata-rata, variansi, proporsi, dan seterusnya. Juga ada yang namanya pengujian hipotesis atau testing hipotesis. Jadi hipotesis itu secara umum ada dua yang harus diingat, bahwa ada namanya H0 atau hipotesis yang sama ya, atau sesuai dengan tertentu berbanding dengan hipotesis H1 ya. H1 yang akan menjadi kontradiktif dari H0 ini. Sehingga nanti ketika dalam melakukan pengujian-pengujian statistik itu, mana yang akan kita tolak, mana yang kita gagal tolak. Jadi akan ada salah satu ini yang ditolak atau gagal tolak. Nah, dalam pengujian itu ada dua tipe error yang akan dihadapi, yaitu error tipe 1 ya, alpha, yaitu ketika kita menolak H0, di mana H0 itu adalah benar. Artinya kita masuk ke daerah error ya. Jadi kalau misalnya ini dalam suatu daerah error, kita terlihat ya bahwa sebenarnya dia itu benar, tetapi kita sudah masuk ke daerah alpha yang berada di kiri kanan ini. Nah, kemudian beta atau tipe 2 ketika kita gagal menolak H0, padahal H0 itu buruk ya. Artinya di sini kalau kita kaitkan dengan suatu proses pengujian kualitas, berarti di sini adalah menolak ya produk yang baik. Artinya kita lakukan samplingnya salah ya, padahal batch itu baik tapi kita tolak. Kalau yang peluang tipe kedua ini berarti adalah menerima produk yang buruk gitu ya. Artinya produknya itu buruk tetapi kita loloskan ya, sehingga ini akan menjadi risiko dari konsumen kalau di atas risiko dari produsen. Dan kemudian power berarti kekuatan dari pengujian kita sebut dengan power 1 kurang beta, artinya kita menolak yang salah ya. Nah, itu jadi ada dua ya tipe kesalahan. Kalau alpha tipe yang risiko dari produsen karena dia itu menolak produk yang baik, artinya itu rugi ya di produsen, kalau setelah rugi konsumennya.
Nah, dalam pengujian statistik itu biasa ya bahwa ada H0 ya, sama untuk rata-rata misalnya mu sama dengan mu 0, nilai tertentu yang kita jadikan sebagai standar berbanding dengan H1 yang kita tidak sama dengan standar tersebut. Kemudian kita lakukan pengujian statistik menggunakan statistik Z ya untuk melihat ya ukuran statistik tersebut di mana Z adalah X bar dikurang mu 0 per sigma per akar N, di mana mu adalah rata-rata sampel populasi, X bar itu yang sampel ya, kemudian sigma adalah standar deviasi dari populasi dibagi dengan akar N, berarti jumlah sampelnya. Nah, ini berarti kan nanti untuk Z ini kita menggunakan tabel statistik Z. Misalnya, ketahui bahwa nolnya adalah mu sama dengan 75. Kemudian berbanding dengan H1-nya besar dari 75. Kemudian melakukan sampling, diperoleh bahwa X bar-nya 79,25, sigma-nya 8, dan N-nya sebanyak 25 atau banyak sampelnya 25. Berarti kita pakai distribusi Z ya, berarti X bar-nya 79,25 kurang mu-nya 75 per 8 per akar 25, dapat 2,66. Nah, kemudian 2,66 ini kan dibandingkan ya dengan Z tabel ya. Z tabel untuk errornya 0,05, berarti kan ini 1,645 ya, nanti lihat dari tabel ya bahwa di Z-nya itu karena dia ini besar ya, berarti dia berada di daerah kanan, itu daerah errornya dengan batas 1,645, sedangkan Z hitungnya 2,66, artinya sudah berada di kanan ya, daerah error gitu kan. Berarti karena sudah masuk daerah error, berarti ini H0-nya kita tolak ya, karena masuk daerah error. Jadi kita simpulkan bahwa mu-nya ternyata besar dari 75, berdasarkan pengujian hipotesis. Kemudian ini interval kepercayaan dari mu itu sendiri setelah kita bisa peroleh ya. Jadi ini kan diperoleh bahwa Z itu X bar kurang mu bar sigma per akar N, maka ini kalau kita kali silang berarti kan jadinya X bar kurang mu sama dengan Z sigma per akar N. Kemudian dipindahkan X barnya, berarti kan nanti mu-nya akan menjadi X bar plus minus Z sigma per akar N. Jadi kalau negatif sampai yang positif. Ya, jadi interval kepercayaan dari mu itu dari X bar min Z alpha per 2 sigma per akar N sampai X bar plus Z alpha per 2 sigma per akar N. Nah, ini contohnya. Jadi, ketika kita sudah melanjutkan soal yang tadi ya, bahwa X bar-nya adalah 79,25, kemudian sigma-nya udah dapat 8, N-nya 25, maka dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, berarti kita cari dulu ya untuk alfa-nya 5% ya, berarti kan 1 kurang 95% tuh, alfa 0,05. Bagi 2 berarti kan 1
0,0025 berarti kan Z-nya plus minus 1,96 ya. Berarti interval kepercayaannya ini untuk Z ini kan berarti ini alfanya 0,025 ya. Z-nya nanti adalah plus minus 1,96 kali 8 per akar 25. Lipat mu-nya dari 76 sampai 82. Kemudian untuk distribusi berikutnya T ya, untuk yang ukuran sampelnya kecil kita pakai T, di mana T-nya kurang lebih mirip ya dengan Z, tapi yang membedakan adalah untuk perhitungan ini nanti membandingkan dengan tabel T. Nah, misalnya untuk ini, H0-nya mu-nya 3200, H1-nya 3200. Ini ada 15 data, berarti kan caranya cari dulu X bar-nya berapa, kemudian S standar deviasi, kemudian nilai ini dimasukkan dengan ini ya, T X bar kurang mu per S per akar N. X barnya berarti rata-rata, mu yang diterapkan 3200 per S-nya dari hitung per N-nya banyak datanya 15. Ya, dapat 0,35. Nah, kemudian untuk T alfa, berarti ini alfanya alfa per 2 ya, 0,025. Degree of freedom-nya berarti N min 1 ya, berarti 14. Nanti lihat di tabel, dapatnya nanti ini plus minus 2,145. Jadi nanti kita buat di kiri alfa per 2-nya min 2,14, di kanan nanti plus 2,14. Sedangkan T hitungnya adalah 0,35. Berarti dia masih daerah di belum masuk daerah alfa ya. Berarti H0-nya gagal kita tolak. Jadi dapat kesimpulan bahwa mu-nya adalah benar 3200. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita bisa peroleh interval kepercayaan mu-nya seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hipotesis untuk inferensi varians. Berarti itu sigma ya, sigma kuadrat. Berarti ini kita menggunakan statistik hitungnya adalah chi-square ya, chi kuadrat. Mana chi-square itu diperoleh dari n-1, berarti banyak sampel kurang 1, kali S kuadrat, berarti ini variansi dari sampel per sigma kuadrat, berarti variansi dari populasi gitu ya. Nah, berarti nanti cara membandingkannya adalah kita melihatnya membandingkan dengan square. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya kita ingin mencari bahwa hipotesis variansinya adalah 100 kuadrat berbanding hipotesis satunya kuadrat. Jadi kita cari chi-square hitungnya berarti kan n-1 banyak datanya tadi 15 kurang 1 kali S kuadratnya 117,61 kuadrat per 100 kuadrat. Dapat 19,6. Nah, ini nanti dibandingkan ya dengan chi-square tabel. Berarti chi-square tabel nanti tergantung alfanya 5%. Degree of freedom-nya berarti tadi kan 15 dikurang 1. Jadi nanti batasnya adalah, ya kan daerah alfanya batasnya adalah 23,68. Sedangkan dia masih di sebelum itu ya lebih kecil ya 19,36. Berarti H0-nya ini gagal kita
tolak. Berarti dapat kita simpulkan bahwa variansnya masih 100 kuadrat.